Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini, kakak akan membawakan sebuah kisah tentang Sally ceroboh dan Janice jujur. Bagaimana kisahnya ya? Ayo adik-adik kita dengarkan sama-sama. Nenek suka pergi hendak pergi 2 hari lamanya. Ia tak suka meninggalkan gubuknya kosong. Mengapa? Karena ia tak suka jika rumahnya jadi berdebu. Maka ia pun mencari seseorang yang mau datang membersihkan rumahnya setiap hari. Aku saja, Nek. Ujar Sally ceroboh. Ia tahu nenek suka pergi biasanya membayar banyak. Aku akan datang ke rumah nenek setiap hari, mengelap, menyapu, menyiram tanaman, dan membersihkan tempat tidur nenek. Nenek tak perlu khawatir, semuanya pasti beres. Nenek suka pergi tak percaya pada Sally ceroboh. Anak itu kurang teliti. Kalau bekerja terburu-buru dan tidak bersungguh-sungguh. Sebenarnya aku lebih suka bila Janice jujur yang merawat rumahku. Pikir nenek suka pergi. Tapi aku tak punya waktu menemuinya. Jadi terpaksa ku serahkan kepada Sally. Dipandangnya Sally. Kau tahu bukan Sally? Aku ingin semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti, bukan asal-asalan saja. Akan kutinggalkan uang upahmu di rumahku. Bekerjalah yang baik ya. Nenek suka pergi pun berangkatlah. Keesokan harinya, Sally pergi ke rumah nenek suka pergi. Dipandanginya sekelilingnya, tidak kelihatan berdebu. Dilapnya perabot dengan asal saja. Lalu terlihat olehnya keset. Ia tahu nenek suka pergi selalu mengibaskan debu keset-kesetnya setiap hari. Buat apa repot-repot? Nenek suka pergi, takkan tahu apakah keset-kesetnya ku bersihkan atau tidak. Pikir Sally. Jadi, aku tak perlu susah-susah membawanya keluar dan mengibaskannya. Dirabanya tanah di dalam pot tanaman yang menghiasi jendela. Ah, masih basah. Ujar Sally. Buat apa disiram lagi? Sally masuk ke kamar tidur. Tempat tidurnya masih berantakan. Terpaksa harus kubereskan. Ucap Sally ceroboh. Tapi, aku takkan repot-repot membalik kasurnya. Berat. Nenek suka pergi, takkan tahu kasurnya kubalik atau tidak. Diratakannya spraynya dan diselipkannya ujung-ujungnya dengan asal saja. Sally tak mau bersusah-susah membalikkan kasur dan menepuk-nepuk bantalnya. Ia memang anak yang malas. Rumahnya sendiri selalu kotor dan berantakan. Disapukannya lap di sana-sini di dalam kamar nenek suka pergi. Tetapi tidak diangkatnya barang-barang yang terletak di atasnya. Dengan demikian, debu masih nampak di bagian bawah jam dan jambangan-jambangan penghias. Di bawah tempat cuci piring di dapur, nampak setumpuk sampah. Seharusnya ember tempat sampah itu dikosongkan. Isinya dibuang ke tempat pembuangan sampah di jalan. Tetapi Sally segan melakukannya. Dilihatnya lantai dapur. Sudah waktunya dipel. Tapi mengapa harus repot-repot? Kalau mau betul-betul membersihkannya, ia harus memindahkan meja dan kursi makan.
Ah, dapur ini sudah kelihatan lumayan. Pikir Sally setelah kurang lebih 20 menit beres-beres. Memang nenek suka pergi memintaku datang setiap hari. Tapi itu cuma membuang-buang waktu saja. Toh, sebentar saja aku sudah bisa membereskan segalanya. Sally mencari-cari uang yang dijanjikan nenek suka pergi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Perempuan tua itu pembohong. Umpat Sally ceroboh marah. Ternyata dia tidak meninggalkan uang sepeser pun untukku. Aku tak akan datang lagi ke sini besok. Sally pun keluar dengan membanting pintu. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Janice jujur. Diceritakannya pengalamannya kepada Janice. Sally mengatakan bahwa nenek suka pergi itu pembohong dan bahwa ia tak mau datang lagi membersihkan rumah perempuan tua itu besok. Janice jujur menyukai nenek suka pergi. Berbeda dengan Sally, Janice selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan teliti. Ia tak pernah melewati begitu saja sesuatu yang seharusnya dikerjakannya. Di samping itu, hasil pekerjaannya sangat memuaskan. Semua orang tahu, dan mereka menyukai Janice. Biar aku yang membersihkan rumah nenek suka pergi besok. Pikirnya. Kasihan beliau jika melihat rumahnya kotor sewaktu tiba di rumah. Maka, pergilah Janice ke rumah nenek suka pergi keesokan harinya. Di sana, ia bekerja keras. Dipelnya lantai dapur. Dan ketika ia sedang memindahkan meja, hendak mengepel bagian bawahnya, dilihatnya sekeping uang logam senilai $1 di bawah salah satu sebuah kakinya. Janice segera meletakkan uang itu pun di atas perapian. Lalu, ia pun melanjutkan mengepel dapur. Dikipaskannya semua keset. Anehnya, di bawah setiap keset, Janice menemukan kepingan uang logam $1. Aneh. Pikir Janice sambil meletakkan uang yang ditemukannya di atas perapian. Janice menengok ke kamar tidur. Alangkah tidak rapinya pekerjaan Sally. Ditariknya spray, hendak diatur kembali. Pasti Sally belum membalik kasurnya. Pikir Janice. Maka dibaliknya kasur tempat tidur nenek suka pergi. Di bawah kasur, Janice lagi-lagi menemukan kepingan uang logam $1. Benar-benar membingungkan. Janice meletakkannya di atas perapian. Setelah selesai mengatur tempat tidur, Janice mulai mengelap perabotan. Janice mengangkat jam, hendak mengelap bagian bawahnya. Tetapi di bawah jam didapatinya uang logam $1 lagi. Begitu pula di bawah jambangan-jambangan bunga ketika Janice memindahkannya hendak mengelap bagian bawahnya. Sampah di bawah tempat cuci piring mulai bau. Janice membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Di bawah ember yang dipakai sebagai tempat sampah dapur, Janice menemukan uang $5. Bukan main. Yang terakhir dilakukan Janice ialah menyiram tanaman. Ketika sedang menyiram, Janice mendengar bunyi berdenting-denting di dalam ember penyiram tanaman. Ketika Janice memeriksanya, ternyata di situ ada sekeping lagi uang logam $1. Mengapa nenek suka pergi meletakkan uang di tempat-tempat seperti ini? Rumah nenek suka pergi kini nampak bersih dan rapi. Janice meninggalkan rumah itu dengan hati puas. Semua uang yang ditemukannya ditumpuknya di atas perapian, supaya nenek suka pergi mudah melihatnya kalau beliau datang.
akan kuberitahukan kepadanya bahwa uang itu kutemukan ketika aku sedang membersihkan rumahnya. Pikir Janice. Nah, kebetulan sekali Sally ceroboh dan Janice jujur bertemu dengan nenek suka pergi bersamaan. Sally sangat marah kepada perempuan tua itu. Aku datang membersihkan rumahmu, tetapi ternyata kau tidak meninggalkan uang sama sekali. Mana uangnya? Oh, jadi kau tidak menemukan uang itu? Tanya nenek suka pergi sambil memandangi Sally. Kalau begitu, kau kurang bersungguh-sungguh membersihkan rumahku. Semua keset sudah kukibaskan. Lantainya kupel bersih-bersih. Dan semua tanamanmu sudah kusiram. Ucap Sally marah. Kau mengatakan hendak meninggalkan uang. Aku memang meninggalkan uang untukmu. Ujar nenek suka pergi. Anehnya, uang itu kudapati tertumpuk rapi di atas perapian ketika aku pulang. Jadi, pasti ada seseorang yang menemukannya. Aku yang menemukannya, Nek. Janice jujur berkata. Sebagian kutemukan di bawah keset ketika aku hendak mengibaskannya. Sebagian lagi di bawah kasur ketika aku hendak balik kasur. Dan sebagian lagi di bawah kaki meja, di bawah ember tempat sampah, dan... Benar. Potong nenek suka pergi. Wajah Sally merah padam. Dengan segera ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek suka pergi meninggalkan uang yang dijanjikannya di tempat-tempat yang harus dibersihkannya. Seandainya ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan teliti, tentu uang itu ditemukannya. Tetapi ia sembrono dan malas, hingga tak $1 pun ditemukannya. Jadi kaulah yang menemukannya, Janice. Ujar nenek suka pergi sambil tersenyum. Kau berhak mengambil uang itu. Datanglah ke rumahku mengambilnya. Bila Sally memang berhak mendapatkannya, ia tentu sudah mendapatkan uang itu. Dalam hal ini, ia terlalu malas. Kemalasan tak pantas dibayar. Tidak malukah kau, Sally? Nenek suka pergi ternyata punya taktik yang cukup cerdik ya. Memang hanya pekerjaan yang bagus hasilnya yang perlu dibayar, bukan pekerjaan yang dilakukan dengan asal saja oleh orang yang malas. Mudah-mudahan lain kali Sally bekerja dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Adik-adik juga bisa mengajak teman-temannya, saudaranya, atau orang tua adik-adik untuk mendengarkan cerita Tori yang lebih menarik lagi lainnya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berdoa semuanya baik-baik dan sehat-sehat.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu dan kasih setiamu hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga dan hati kami, supaya kami mendengar dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini sungguh luar biasa ya. Dua pribadi yang sangat berbeda. Kalian suka yang mana? Sally atau Janice? Tentu Janice yang harus kita contoh. Dia anak yang baik dan jujur. Anak yang bisa dipercaya, artinya Janice anak yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Pemilik rumah yaitu Nenek suka pergi, sangat percaya kepada Janice. Adik-adik, kalian harus belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Firman Tuhan berkata, kalau ya, katakan ya dan harus dilakukan. Jangan seperti Sally, janjinya muluk-muluk. Nek, tiap hari aku akan bersihkan rumah nenek. Aku akan lap setiap perabotnya. Akan aku sapu dan pel tiap hari. Aku akan bersihkan ranjang nenek, menyiram tanaman setiap hari. Banyak sekali yang dijanjikan Sally. Karena Sally tahu nenek ini murah hati dan suka memberi upah yang banyak. Dan kita tahu Sally tidak mengerjakan apa yang dia janjikan. Dia bekerja asal-asalan. Yang dia cari adalah upahnya. Karena nenek bilang upahnya ada di dalam rumah itu. Jahat sekali ya Sally itu. Dia tidak menepati janjinya, malah dia mengata-ngatai nenek suka pergi. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus dan kita. Tuhan Yesus itu murah hati dan Dia suka memberikan upah kepada kita. Dia taruh upah itu di tempat-tempat tertentu. Apabila kita melakukan tugas-tugas yang menjadi bagian kita, maka kita akan mendapatkan upah itu. Banyak dari kita sering berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku naik kelas dengan nilai yang bagus, aku mau bersaksi dan nyanyi di gereja. Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan bersaksi di mana-mana dan membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memberikan tabunganku untuk Natal tahun ini. Tuhan, tahun ini aku mau taat melakukan firman Tuhan. Banyak sekali janji-janji kita kepada Tuhan. Atau kalian juga suka janji sama mama papa, atau teman-teman, atau siapapun. Ma, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Terus apalagi sama teman kalian, Jack, sorry ya, aku janji tidak akan membuli kamu lagi. Bu, saya janji tidak akan tidur dan tidak main game di kelas lagi. Apakah kalian sudah melakukan yang kalian ucapkan? Tuhan senang dengan anak yang menepati janjinya. Coba kalian ingat-ingat. Kalau kalian menepati janji kalian sama Tuhan, pasti Tuhan memberikan hadiah yang kalian inginkan. Itu bagian
dari upah kalian. Karena Tuhan itu murah hati dan suka memberi, seperti nenek suka pergi. Dia menaruh upah itu di tempat-tempat tertentu yang Sally tidak tahu. Coba kalau Sally melakukan tugasnya seperti yang dijanjikannya, pasti Sally akan menemukan upahnya. Sally fokusnya hanya kepada upah, dan dia kecewa karena tidak mendapatkannya. Tuhan benci sama orang yang malas dan suka janji-janji. Beda dengan Janice, nenek suka pergi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Janice. Tapi Janice tahu nenek itu orangnya baik, dan nenek suka rumah yang bersih dan rapi. Janice bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh membersihkan rumah nenek, karena dia mau ketika nenek kembali, dia mendapati rumahnya sudah bersih dan rapi. Janice sayang sama nenek. Dia mau menyenangkan hati nenek. Janice tidak menuntut upahnya. Tapi apa yang diterima Janice? Yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatinya itu, yang diterima oleh Janice. Upah yang dijanjikan kepada Sally diberikan kepada Janice. Adik-adik, cerita ini adalah gambaran dari hati kita. Hati yang bagaimana yang mau kita berikan kepada Tuhan. Hati yang suka menuntut tapi gak mau bekerja. Kalian pasti akan kecewa, bahkan dipermalukan seperti Sally. Atau hati yang mengasihi tanpa tuntutan apapun. Firman Tuhan berkata di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayo kita belajar menjadi anak yang bisa dipercaya. Dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, karena banyak kali kami mengecewakan Engkau. Hari ini kami mau bertobat dan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan kakak, kerjakan apa yang engkau janjikan dengan segenap hati. Jadilah anak yang bisa dipercaya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.